Ketika seorang nenek menghilang, cucu-cucunya mulai mengajukan banyak pertanyaan. Ini sudah berlangsung selama 2 bulan sekarang. Semua barang itu tidak ada. Selalu saja ada alasan. Semua ini belum pernah aku dengar. Sementara beberapa anggota keluarga takut akan kemungkinan terburuk. Yang lain bersikeras bahwa dia masih hidup. Kamu adalah Arti, Amilah. Aku sedang berusaha. Aku lebih Tidak khawatir bisa pada menolak. ibumu daripada padamu. Polisi menemukan ponselnya masih aktif dan pesan-pesan masih masuk dan keluar. Tapi ada satu masalah, tidak ada yang benar-benar bisa menemukannya. Saya mengerti kenapa nenek saya membuat postingan di Facebook yang bilang dia ada di rumah dan kalian datang tapi dia tidak ada di sana. Penyelidikan akhirnya kembali ke rumah nenek itu sendiri, di mana sesuatu yang mengerikan telah tersembunyi di depan mata selama berbulan-bulan. Ini lebih baik. Ya, Apakah itu? Dan itu adalah bak berkapasitas 70 galon. Selamat datang di Female Criminals. Saya Elizabeth Milner. Roseville, Michigan. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Carol Marie Ray. Carol lahir pada bulan Januari tahun 1969. Kita tidak tahu banyak tentang kehidupan Carol saat tumbuh dewasa. Saat dewasa, kita tahu bahwa dia menikah bukan sekali atau 2 kali, tapi 4 kali, dan dia memiliki 5 anak. Saat anak-anaknya tumbuh dewasa, mereka tetap menjalin hubungan yang cukup dekat dengan ibunya, nenek mereka, Patricia Bennett. Patricia seperti ibu kedua bagi mereka. Jadi ketika mereka berhenti mendengar kabar darinya, mereka mulai khawatir. Hal itu membuat petugas dari kepolisian Roseville melakukan kunjungan larut malam ke rumah Patricia. Tapi bukan Patricia yang membuka pintu. Wanita, hai. apa kabar? Semua baik-baik saja. Apakah kamu Patricia? Bukan, saya putrinya, Carol. Kamu siapa? Apakah Patricia ada di sini? Tidak, dia tidak di sini sekarang. Dia sedang bersama saudarinya. Siapa saudarinya? Carol, Di mana dia tinggal? dia punya rumah sendiri di rumah Crystal dan ibu mereka. Tapi Oke. kami baru saja kena pneumonia di sini. Dan ibuku punya PPOK. Oke. Dan dia tidak mau tertular pneumonia. Jadi dia tinggal di sana sampai kami semua. Di mana itu? Aku tidak tahu Oh, persis. tapi itu di Itu Warren. sudah lewat Oke. Natal Jadi ya. dia sama sekali tidak di sini. Apa dia tidak menyetir? Dia hanya meninggalkan mobilnya di sini. Iya, dia tidak terlalu sering menyetir karena dia sering merasa pusing. Oke. Carol bilang kalau ibunya sering merasa pusing, itu salah satu alasan dia tinggal di rumah ibunya selama setahun terakhir untuk membantu merawatnya. Setidaknya, itu yang Carol katakan kepada polisi. Karena pada titik ini, dia sepertinya percaya kalau ibunya baik-baik saja. Aku tidak tahu dia ada di mana. Putraku, John. Oke. Dan mereka sedang sedikit berselisih karena dia berutang cukup banyak uang padanya. Oke, Oke. datang untuk membantu Snowblow atau melakukan apapun yang membuat perbedaan besar. Sudah Oke. mencoba menelpon dia selama 24 jam sekarang. Dan aku sudah memberinya pesan itu kemarin. Kamu tidak khawatir tentang dia kan? Dia baik-baik saja. Dia bersama saudara perempuanmu kan? Oke. Apa kamu cek? Kartu namamu atau sesuatu? Aku bisa minta dia menelponmu. Maksudku, selama kamu bilang dia baik-baik saja dan dia tidak di sini karena kalian kena pneumonia dan dia COVID, aku mengerti. Apakah Iya, kamu aku membawa bisa SIM-mu atau menunjukkan tidak? beberapa Oke. padamu. Ya, aku bisa mencatat namamu saja. Siapa namamu? Namaku Carol. Maaf. Cheryl, maaf. Oke, Aku tidak punya satu tidak lagi. apa-apa. Aku punya anak berusia 4 tahun. Aku sedang menidurkannya sekarang. Kakao. Oke, itu nama Namaku tengahmu. Ray. Omari. Dan nama belakangnya Ray. R-A-Y. Ray. Oke. Dan dia That bilang was- namaku Chris. Jalan Warren. Dia Atau kecewa dia sedang datang di dan dalam pergi. sana sekarang. Dia sudah ada di sana sejak kami terkena pneumonia. Saya dirawat di rumah sakit dan mengalami divertikulitis. Oke. Pulang ke rumah, dia dan pacar saya harus merawat saya karena saya dirawat selama 8 hari dan hampir 9 hari. Dan bayi kami terkena flu dan kami terkena pneumonia. Jadi dia pergi ke sana karena dia punya PPOK dan kanker sel darah putih limfositik. Pria. Jadi Ya, dia aku harus harap kalian menghadapi baik-baik masalah kesehatan. saja. Ya, itu masuk akal. Dan Aku ibuku tidak memang khawatir menelpon, selama ibumu bertanya. baik-baik saja. Dia memang menelpon ponsel John. Baiklah, kalian Don semua Scott, sudah karena siap dia dan aku menelponnya. juga. Itu sebuah 5 menit sebelum jam 12 kemarin karena dia terus-menerus menggangguku kemarin dan Apakah bilang kamu dia akan bilang John mengirimkan Scott? polisi ke sini. L.M. Roswell. Aku tahu. Aku tidak yakin di mana dia terdaftar untuk tinggal. Apakah saudaramu seorang anak laki-laki? Dia anak laki-lakiku. Oke. Itu Oke. hanya otaknya saja. Baiklah, pendengarannya bagus. Maaf mengganggu. Baik, Semoga terima malam kasih. Anda menyenangkan ya. Ya. Tidak, kamu tidak apa-apa. Petugas menemui lagi anak-anak Carol keesokan harinya. Mereka menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah berbulan-bulan tidak mendengar kabar dari nenek mereka. Aku juga begitu. Jadi kamu tidak akan memesan suara asli. Berbulan-bulan. Iya. Berapa Sejak banyak? bulan November. Sejak kapan? Setidaknya sejak November. Dan apakah ada orang lain yang pernah melihatnya? Menurut dan Itu ibuku bukan Carol. salahku. Tidak apa-apa. Jadi,
Baiklah, Dia? yang seharusnya merawatnya itu adalah saudara perempuan nenek saya. Apakah dia masih nyambung? Maksudku seperti Jika mereka sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Jadi mereka tidak mungkin dia akan disalahkan jika ada kesalahan. Kami menghubungi Tante Carol dan dia bilang dia sudah bertahun-tahun tidak berbicara tentang kamu. dan itu yang seharusnya mengurus surat-suratnya. Iya. Iya. Saya hanya mencoba menemukannya. Siapa yang memberitahumu bahwa tantemu yang merawatnya? Mamaku. Lalu kamu Saat bicara Natal, dengannya saat dia Natal. bilang begitu. Dan tantemu bilang dia sudah sebulan Itu tidak putri kita melihatnya. yang kotor. Bertahun-tahun. Ya, dan kemudian kemarin saat pengecekan kondisi, ibuku bilang polisi dipanggil untuk membawa nenekku kepadanya. Lalu aku dapat laporan tentang pengecekan kondisi itu. Dan ibuku yang bicara dengan polisi, bukan nenekku. Nenek. Oke. Dan tadi malam jam Iya. berapa itu? Mungkin antara 9 jam sampai 9 11. dan 11. Tidak ada yang masuk akal. Mereka khawatir ada sesuatu yang benar-benar salah. Dan kecurigaan mereka semakin meningkat ketika mereka mendengar dia tiba-tiba mengirim pesan kepada ayah mereka. Saya mungkin sedang mengirim pesan ke ayah saya sekarang, tapi saya tidak mendapat balasan apapun. Oke. Ke sana dan ketuk pintunya. Dan kemudian ketika kita Jika tidak terjadi apa-apa, Benar. katakan apa yang saya katakan. Dan kemudian jika mereka tidak menemukannya, kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi dari sini? Kehilangan seseorang. Saya Akan pergi ke alamat Warren. begitulah perang itu berakhir. Aku akan pergi ke alamat lalu Warren. panggil Warren. Apakah kamu berteman Apakah dengan kamu dia? akrab dengan keluargamu? Saya tahu. Saya tahu, Tante kami Carol. bicara Kami dengan bicara dengan putrinya putrinya kemarin. kemarin. Putri saya yang bilang begitu. ibunya. Dan saya menemukan pintu mereka lalu bilang dia Dia ada. bilang, aku bicara dengannya tadi malam. Dia bilang padaku bahwa dia sudah bertahun-tahun tidak berbicara dengan saudara perempuan. Mereka butuh waktu. Nenek meninggal tapi Ini masuk akal. Ya, Jadi tidak ada yang masuk akal kan? saya menghargai Dia kalian. bilang ke Ini polisi sangat tadi membantu malam di kalau sini dia di sudah udara. menunggu. Kita sudah di sini. Selamat datang ya. Kamu tidak akur dengan ibumu. Di sana, Di kami sana. akur. Tapi hubungan kami agak canggung. seperti Dia bilang, bipolar dia baru dan saja di Baru sana untuk Shiz saat atau Natal. Oscar. Bersama Apakah ibuku, nenekmu tapi ada di nenekku sana? tidak. Dia tidak ada di sana, dia bilang begitu. Tapi aku sudah menelpon semua rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Aku menelpon tanteku Carol Jadi setiap waktu saat. itu Carol Tidak sedang ada di yang rumah cocok. sakit atau Tidak ada yang semacamnya. masuk akal. Jadi dia pergi ke sana untuk menemani Carol atau Keren. apalah. Dan itu tidak Menurutmu, benar. dia akan pergi kemana? Menurutmu, Maksudku, apa yang akan aku ingin dilakukan ibu menyatukannya. mereka? Ya, aku akan heran kalau dia melakukan apa saja. Apa yang akan Itu tidak ibumu? mustahil. Ya, kurasa pertanyaannya adalah, baiklah, Apa? oke, lihat lebih jauh dari itu. Benar. Adalah alasan mengapa kamu mengumpulkan terhalang. uang. Ibunya tidak selalu tahu. begitu. Selama dia tidak menerima cek tentang uang Oke, untuk hidup yang baiklah. layak. Oke, dia sudah menikah dengan 4 pria berbeda hanya demi uang. Tanya Seperti saja, itu nenekku. benar-benar Mabuk gila dulu, lalu berkali-kali. minum itu. Aku hanya khawatir. Tentu, pasti. Petugas kembali ke rumah Patricia. Dan sekali lagi, Carol Ray yang membuka pintu. Hai, apakah kamu Carol? Ya, Apakah Patricia di sini? Tidak, dia tidak di sini. Dia sedang mendapatkan suntikan B12 atau semacamnya di klinik dokter. Di mana itu? Janji temu dokternya jam 11.00 pagi di dekat apartemen Woodford Park. Oke. Dokternya siapa? Dr. Kupferman Du. Kamu tahu cara mengejanya kebetulan. Ya, Itu tidak tertulis dimanapun di sini. Kita akan pergi ke toko kelontong. Perjalanannya sekitar 2 jam. Itu seorang gadis kecil. Halo. Aku tidak tahu. Benar. Oke, Apakah dia tinggal di sini bersamamu? Juga. Halo, atau ibumu, maaf. Ya, dia merasakan kehadiran kita. Dia sudah beberapa hari menginap di rumah kakaknya, karena dia memang didiagnosis di rumah sakit. Saya harus menjalani kistektomi, jadi saya di sana sekitar 8 hari. Tapi sekarang dia sudah kembali ke sini. Sekarang dia lebih banyak di sini. Dia sudah melewatinya. Maksud saya, semua pakaian dan barang-barangnya ada di sini. Dia datang kemarin dan dia di sini terakhir kali. Bukan tadi malam, tapi malam sebelumnya. Dan dia di sini kemarin sampai sekitar jam 5 sore. Dan mengambil obat-obatannya. Oke? Dan juga pakaian bersih, serta barang-barang seperti itu. Oke? Apakah dia punya ponsel? Dan kenapa tidak? Dia lucu sekali. Saya akan ambil itu sebentar lagi. Jika Anda punya surat keterangan dokter, Carol mengatakan ibunya sedang bersama saudara perempuannya, Carol Morris, yang juga dikenal sebagai Bibi Carol. Jadi dia tidak mengerti mengapa anak-anaknya menelpon polisi untuk meminta mereka memeriksa keadaannya. Dia mengatakan dia baru saja bertukar pesan dengan ibunya tadi malam. Tidak, baiklah. Satu-satunya alasan kami di sini adalah karena anak-anak Anda khawatir tentang Anda. Anak laki-laki saya, John ya, dia Ya. memang seperti itu. Datang tadi malam, yang aku
Tapi aku khawatir tentangmu, karena kamu tidak punya keyakinan pada Muslim Kordal. Ke Departemen Polisi hari ini tentang hal itu. Karena dalam waktu 36 jam, aku bisa menunjukkan pesan teksku dari John. Oke, seperti dia mencoba menghubunginya. Dan seperti yang aku bilang, aku sedang di rumah sakit bersama anak-anak. Benar. Dan dia membawa anak-anak ke sini seperti minggu itu. Dan ibuku membencinya bersamaku. Dan Carol ke rumah Dia sakit memang karena dia mengidap kejam. Dia epilepsi. mengidap epilepsi. Dan John bilang, Dan John iya, seperti- dia harus siap dengan urusan bisnis. Tidak apa-apa, oke. Jadi ada sedikit masalah keuangan antara ibuku dan anak laki-lakiku yang sudah dewasa, John. Oke. Dan dia meminjam uang dari ibuku dan tidak membayarnya. Di mana kamarmu? Dan itu tepat di belakang sini. Bisakah kita melihatnya saja? Iya, jadi aku bisa lihat pakaian kita mau ditaruh di mana dan semuanya. Ya, kita... Mungkin kita harus mengerjakannya. Maaf. Sayang, lihat bagaimana kita akan menjadi saat kamu di sini. Aku rasa itu yang terakhir. Aku juga berhasil. Untuk seseorang yang tidak ada di sini, kamu bisa. Dia tidak melakukannya. Kenapa? Kami dapat telepon itu, ya. They're one side of the store and then the other stuff. 10:30 last night when I was trying to put the baby to bed. Yeah. Ya. Aku bilang ke ibuku tentang segala hal seperti itu. Lalu aku jadi galak pada diriku sendiri karena aku, ya, janji temu dokter dan obat-obatannya serta hal-hal lainnya. Aku tidak akan ikut campur dalam pertengkaran antara ibuku dan anakku. Baiklah, ibuku membantu membesarkan. Aku adalah seorang ibu remaja tanpa orang tua, ibu dan ayah. Ibuku membantu membesarkannya. Karena aku adalah orang tua yang sangat buruk saat masih remaja, oke. Dan meskipun anakku, John, dekat denganku, dan dia juga dekat denganku, benar. Aku mengerti kenapa dia sangat menyayangiku saat aku masih kecil. Tapi ini ibuku, dan dia kena kanker lagi. Tidak ada yang tampak aneh di dalam rumah. Petugas belum menemukan bukti jelas adanya kejahatan. Tapi tanpa surat izin penggeledahan, mereka hanya bisa melihat sebatas itu. Jadi untuk saat ini, mereka tidak punya pilihan selain pergi lagi. Kami akan menghubungi dia, memastikan dia baik-baik saja, dan itu saja yang akan kami lakukan. Memberitahu dia bahwa kami akan memberitahu dia kalau dia baik-baik saja. Dan itu saja, oke? Kami tidak akan memberitahu mereka apapun, selain bahwa dia baik-baik saja. Aku, Oke. kalau kamu punya kartu nama, kamu juga bisa meninggalkan kartu namamu untuknya. Oke. Aku sudah bilang ke petugas tadi malam kalau mereka ingin pergi. Biar Dia aku bisa tinggalkan turun dan satu menemui kami saja. atau semacamnya. Kalau aku tidak bisa menghubunginya, aku akan tinggalkan nomor dan namaku saja. Jadi dia bisa menelponku dan aku bisa mampir. Bilang, "Hey, aku tahu kamu baik-baik saja. Kamu tahu, kami tidak ingin mengganggumu lagi." Aku tadi memikirkan sesuatu di tangannya, tapi ya sudah. Ya, pastikan saja dia menghubungi kami suatu saat nanti. Karena kalau tidak, kamu mungkin akan membuat laporan orang hilang. Dan kemudian kami akan kembali ke sini lagi sampai kami benar-benar melihatnya Jadi langsung. kalau nanti punya dia sudah ayahnya dan sampai di semuanya. rumah, Semua orang. Ya, dia membuat benar, semua orang jadi jadi itulah yang khawatir membuat dan semua orang jadi kelihatannya bingung. mudah saja. Dia bilang dia mungkin akan menelpon. Mungkin orang lain juga akan menelpon. Dan kalian tidak mau kami datang ke sini berkali-kali. Jadi kami hanya ingin bicara dengannya, melihatnya langsung. Hey, kamu baik-baik saja? Itu saja yang perlu kami lakukan. Oke. Baiklah, Baiklah. baiklah. Terima kasih, sama-sama. Beberapa menit setelah petugas meninggalkan rumah, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, lebih banyak pesan dari Patricia mulai masuk. Ayahku sedang berbicara dengan nenekku lewat FaceTime. Kamu sedang berbicara secara langsung sekarang, dan ini seperti 1 menit yang lalu. Dia bilang, iya, aku di rumah menunggu untuk mendapatkan suntikan vitamin B12. Dadah kalian, dan aku kami semua 12 suntikan. baik-baik saja. Baru saja setelah kalian pergi. Jadi, apa Ini yang dianggap sebagai rumah? 1035 di sini. Dia baru saja mengirimkan ini padaku. Ya, ini tertulis pergi ke Dr. Tafazos jam 12 untuk suntikan B12. Ya, Sekarang belum jam 12. aku yakin tidak begitu. Iya, dokter apa? Aku Tapi juga dia akan bilang dia menelpon di rumah. kantor mereka. Sekarang belum jam 12. Baru jam 11. Ini ayahku yang sedang berbicara dengan yang katanya nenekku di Facebook. Ini hanya tangkapan layar saat dia menelpon. Ya, Kami masuk hari ini, dan dia tidak ada di rumah. Tapi aku sudah meninggalkan informasi itu agar dia bisa menelponku saat dia pulang. Itu ada di belakang sana. Aku juga akan mencoba menghubunginya. Baiklah, Kenapa dia menulis di Facebook kalau dia sedang di rumah? aku tidak tahu. Benar, dia bisa saja pergi begitu saja. Tidak, kami melewati rumah itu Iya. dengan sebelum kami berhenti di sini. Tapi ada mobil-mobil putih di sana, kan? Benar, itu mobilnya. Itu mobil nenek. Kamu mungkin berpikir, pesan-pesan ini membuat cucu-cucu lebih tenang. Tapi sebenarnya tidak. Pesan-pesan itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Aku hanya tidak mengerti kenapa nenekku membuat postingan di Facebook yang bilang dia ada di rumah. Tapi kalian datang dan dia tidak ada di sana. dan itu benar-benar hanya 2 menit setelah kamu menunjukkan. Yang lalu. Setelah menjauh, dia langsung mengetik pesan teks ke ayahku tentang itu. Mungkin ada keadaan lain yang kami tidak ketahui, Itu yang sedang atau aku keluarga tunggu. juga tidak Aku ingin mengetahuinya. berbicara Jadi, dengan nenek apa untuk kelima harapanmu? kalinya. Jadi, maksudmu wanita ini, yaitu ibumu, menyembunyikan nenekmu darimu. Iya, dan aku hanya tidak ingin nenekku menjadi meninggal dan dia mengumpulkan, atau semoga saja dia hanya menyembunyikannya karena dia sakit. Dan nenekku tidak ingin kami tahu. Aku lebih memilih punya nenek yang marah daripada nenek yang hilang.
atau nenek yang sudah meninggal. Ya, kalau dia sudah meninggal, maksudku kalau dia menyembunyikan mayatnya di suatu tempat atau sudah menyingkirkannya, maksudku lalu mencoba mencairkan jaminan sosial atau apapun yang dia terima. Maksudku itu butuh usaha juga. Maksudku setelah seseorang meninggal atau wafat, maka mereka akan diserahkan ke koroner daerah. Pada saat itu, mereka diserahkan ke petugas koroner daerah. Mereka diidentifikasi, dan kemudian pemberitahuan itu dikirimkan. Berita kematian dan semuanya secara online. Dan beberapa hari yang lalu, ibuku sedang di rumahnya dan memesan pizza. Tapi nama di seluruh kartu debitnya adalah nama nenekku. Oke. Dan nenekku tidak mengerti itu. Ibuku sudah merasakan memang nenekku berkali-kali. Sudah Aku berapa yakin lama itu penyakit terjadi? tersebut. Bahwa kamu melakukannya beberapa hari yang lalu. Dia menguras Tidak, akun itu itu. terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekitar Begitu 1 ya, atau 2 oke. tahun yang lalu. Ya, nenek saya pernah mengalami penipuan. Laporan polisi Kapan itu terjadi? Apa yang terjadi? beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Oke. Dan apa yang terjadi dengan tuduhan-tuduhan itu? Saya rasa nenek saya memutuskan untuk tidak menuntut mereka. Oke. Itu benar-benar pendapat saya. Itu gila. Dia bisa menguburmu di halaman belakang. Iya, dia memang gila. Dia psikopat. Dia mengaku terakhir kali kita ke sana, dia sudah tidak minum obat selama berbulan-bulan. Dia terapis kita. Aku akan berhenti untuk sesuatu. Dan seperti Bob juga akan kembali saat itu. Setiap kali dia tidak minum obatnya, selalu saja terjadi sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan. Apakah sesuatu yang berbahaya bisa saja terjadi di dalam rumah itu? Para petugas sekali lagi kembali ke rumah Patricia. Dan sekali lagi, Carol yang membuka pintu. Dia kembali mencoba menceritakan bagaimana ibunya sedang berada di sebuah institut kanker. Tapi para petugas sepertinya tidak percaya dengan itu. Terutama setelah berbicara dengan saudara perempuan Patricia, Carol Morris. Wenger, kami hanya ingin tahu di mana wanita ini berada. Saya tidak mengerti. Kalian membuat putri saya kesal. Dan kalian juga membuat saya kesal. Sebaiknya kamu memang terlihat kesal. Karena kamu akan mendengar apa yang dia katakan saat dia pergi. Aku baru saja melewati situasi perceraian terkait kekerasan dalam rumah tangga yang sangat buruk. Dia dan Dinas Perlindungan Anak terus menggangguku selama 2 tahun terakhir. Belum, tapi itu bukan alasan kita di sini. Kita di sini untuk memastikan ibumu baik-baik saja. Ada banyak orang yang khawatir tentang dia dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Baru saja kami berbicara dengan Carol yang lain, yang bilang dia belum melihat ibumu sejak 2015. Itu tidak mungkin benar. Kenapa dia harus berbohong kepada kita? Kenapa? Kenapa dia berbohong Apa untungnya padaku? buat dia berbohong kepada petugas polisi yang bahkan tidak dia kenal, lalu membuat pernyataan seperti itu? Aku tidak tahu. Pernyataanmu adalah, tunggu sebentar. Pernyataanmu adalah ibumu tidak ada di sini tadi malam. Dia ada di sana. Perempuan yang bersamanya, kamu menyatakan, sudah 5 tahun tidak melihatnya. Jadi, di mana dia? 2015 sampai 2020, itu 5 tahun. Nenekku belum lama meninggal. Ya, tetap saja. Sudah bertahun-tahun. Pokoknya 3 atau 4 tahun. 5. Sudah bertahun-tahun. Oke, Itulah kalau kenapa begitu, kami aku akan punya memegang kekhawatiran. ucapan ibuku. Ibuku akan bilang padaku kalau dia bersama saudarinya. Jadi kenapa dia harus berbohong padaku tentang itu? Iya, selalu. Iya, aku tidak melihat gadisku dia menjemput kecuali kamu pergi. Carol Ray sepertinya punya penjelasan untuk segalanya. Tapi saat dia semakin banyak ditanyai, ceritanya mulai berantakan. Carol, apakah kamu terkejut kalau tahu bahwa Weber Cancer Center sudah lama tutup dan mereka tidak punya catatan ibumu pernah ke sana? Maaf, Weber Cancer Center yang terhubung dengan rumah sakit itu sudah ditutup sudah berapa lama mereka tutup? 2 tahun yang lalu. Jadi, yang mana yang dia datangi di sana? Kamu yang beritahu kami. Aku tidak tahu. Kami mendasarkan ini pada informasi yang kamu berikan kepada kami, yang ternyata tidak akurat. Jangan sampai kita membuat masalah baru lagi. Mari kita coba mulai dari awal di sini. Karena jelas ada sesuatu yang terjadi di sini. Kita semua sadar akan hal itu. Kamu tahu sesuatu yang tidak kamu ceritakan pada kami. Itu jelas bagi kami. Kami adalah penyelidik terlatih. Kami tahu ketika ada sesuatu yang tidak beres. Dan memang ada yang tidak beres. Ada banyak orang di luar sana yang peduli tentang keberadaan ibumu. Di mana dia, Carol? Aku tidak tahu, karena sejujurnya mereka bilang seperti yang dia katakan saat dia pergi dari sini. Dan itu saja yang aku tahu. Saat dia pergi dari sini, dia tidak membawa apa-apa selain tas tangannya. Dan buku kecil miliknya itu. Siapa yang paling tahu tentang dirinya? Kamu tinggal bersamanya. Benar kamu sekali. tinggal bersamanya. Dan kamu tidak tahu apa-apa. Dia keluar dari pintu itu kemarin antara jam 5 dan 5.30 sore. Benar? Iya. Dan tidak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak itu. Mobilnya ada di sini, kami tidak tahu dia bersama siapa.
Itu bukan perilaku yang normal untuk siapapun. Petugas bertanya kepada Carol, apakah mereka boleh menggeledah rumah, tapi reaksinya tidak seperti yang Anda harapkan. Apakah Anda memberikan izin secara lisan kepada kami untuk menggeledah seluruh properti, garasi, mobil, loteng, semuanya? Bukan loteng. Tapi saya akan membuka pintu garasi dan saya Itu akan bukan membuka yang saya garasi. tanyakan pada Itu bukan Anda. yang saya tanyakan Apakah pada Anda Anda. memberikan izin secara lisan kepada kami untuk menggeledah seluruh area properti ini? Itu pertanyaan saya kepada Anda. Jawabannya hanya ya atau tidak. Tidak, Anda harus mendapatkan izin itu dari ibu saya. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk itu. Karena kalau dia marah sama saya, dia akan mengusir saya. Dia pasti akan melakukannya. Sekali lagi, saya akan membuka kunci mobilnya. Saya akan membuka pintu manapun. Berhenti bicara soal mobil itu. Kita tidak akan membahasnya lagi. Jelas, ada sesuatu yang terjadi pada ibumu yang kamu tahu, tapi tidak kamu ceritakan pada kami. Oke, kamu lebih khawatir kena masalah dengan ibumu atau menemukan ibumu? Sekarang aku mulai lebih khawatir untuk menemukan ibuku. Karena kalian membuatku takut. Memang seharusnya begitu. Ya. Karena ini sangat serius. Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan pergi sampai kami tahu apa yang terjadi dengan ibumu. Itu tidak masalah. Segera sesuatu muncul yang tidak diduga oleh para penyelidik. Sebuah barang yang mungkin bisa mengungkap kasus ini sepenuhnya. Carol, boleh aku tanya tentang ponsel ibumu? Kamu bilang dia membawanya bersamamu. Lalu kenapa? Kenapa ponselnya ada di sini saat aku menelponnya? Aku tidak tahu karena dia baru saja memberikannya padaku. Di mana kamu menemukannya? Aku menemukannya di bawah bantalmu. Itu ada di dalam Di dalam bantal Dan sofa. bantal sofanya ada di sini, sayang. Aku rasa dia mengaktifkan mode getar. Kamu menelponnya? Tidak ya, kami menelponnya. Oh, itu ponselnya. Ini ponsel nenek di sini. Aku tidak punya nomor teleponmu. Ya, itu tadi pacarmu. Aku menemukan ini di... Ini adalah telepon rumah nenek. Itu yang aku cari. Seharusnya aku meneleponnya. Ponsel ini mengubah seluruh penyelidikan. Karena jika ponsel Patricia ada di tangan cucunya, lalu siapa yang selama ini mengirim pesan dari ponsel itu? Ibumu ada di suatu tempat dan dia mungkin terluka. Atau dia sudah meninggal. Tolong, karena kamu yang mengetik semua ini di ponsel, kamu yang tahu di mana ibumu berada. Putrimu sudah tidak di sini lagi. Jika kamu ingin melihat putrimu lagi, kamu harus membantu kami sekarang. Karena semakin jauh ini. Saya tidak mengancammu. Dengarkan, saya memberimu informasi yang realistis karena semakin lama ini berlangsung, semakin terlihat seperti kamu mencoba menutupi sesuatu. Jika kamu bisa membantu kami dari awal, maka terlihat kalau kamu tidak menutupi apapun dan kami bisa menemukan ibumu. Tapi semakin lama ini berlangsung, semakin buruk kelihatannya untukmu. Suratnya. Sekarang saya khawatir karena saya tahu dia tidak bersama Tante Carol. Tapi dia bilang belakangan ini dia sering bertemu dengannya. Kamu bilang itu ke John setiap kali dia di rumah. John berhenti dengarkan. Aku punya kebohongan lain. Terry datang ke rumah saat Natal. Kamu bilang ke aku untuk menjemputnya. Dia tidak melihat ibumu. Yang kamu bilang mereka akan saling bertemu. Aku menulisnya di bukuku. Dia tidak pernah melihatnya. Itu berarti dia tidak ada di sini saat Natal. John ada di sini. Nick ada di sini. Mereka belum pernah melihat ibumu. Aku tahu aku ingin melihat ibuku. Mereka ingin tahu di mana dia. Mereka sudah bertanya-tanya sejak sebelum Natal. Dan itu tidak apa-apa. Aku tidak. Dia dirindukan. Dia sudah melewatkan panggilan telepon sejak. Ya ampun, selama sebulan terakhir. Sudah sejak awal Desember. Carol, ibumu bukan yang menulis pesan-pesan ini. Ibumu, kamulah yang menulis pesan-pesan ini. Siapa lagi yang akan menulis pesan-pesan ini? Aku tahu, kamulah yang menulis pesan-pesan ini. Ini tulisanmu. Anakmu tahu cara kamu menulis. Jangan lihat. Jujur saja, di mana ibumu? Di mana tubuh ibumu sekarang? Di mana dia? Aku sudah menandatangani surat izin untuk kalian. Dia Jadi di kita sini. akan melakukan Dia masih semuanya di di sini. rumah, oke? Tidak. Carol, Maksudku, dia berteriak di sini. Kamu harus masuk. Panggil orang IT ke sini karena aku tidak menulis pesan-pesan itu. Ponselnya, Oke. kamu hanya perlu menggunakannya. Setelah kamu menyelipkannya di sofa saat kamu sudah selesai menggunakannya. Kirim pesan ke John di sana. Hanya balik. Biasanya nenek menghubunginya bagaimana? Sudah, dia ada di luar sana. Aku benar-benar bicara dengannya. Itu sebabnya dia bilang begitu. Itu sebabnya dia ingin mendengar suaranya. Itu sebabnya dia, jadi karena dia bilang, telepon aku dan aku tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti sampai kamu menelpon aku. Baik itu Facebook Messenger atau pesan teks. Karena dia duduk dan bermain di tabletnya tanpa henti dan dia berbicara denganku lewat Messenger. Dia tidak sering mengirim pesan teks padaku. Di mana pesan teks yang sebenarnya?
Itu yang Facebook sedang Messenger. aku gunakan. Itu yang aku maksud. Dan itu yang selalu dia lakukan. Dan itu yang kamu lakukan. Kamu mengirim pesan padanya dari Facebook atau mengirim pesan padanya menggunakan akun dia. Sersan, saya bilang pesan-pesan ini masuk. Itulah kenapa dia kembali. Saat saya berbicara dengannya, pesan-pesan itu masuk. Itulah kenapa saya kembali. Dan saat saya berdiri di pom bensin berbicara dengannya, dia bilang, nenek saya tidak berbicara seperti ini. Seperti apa? Lalu saya kembali ke sini, dan kamu bilang, kamu baru saja menelpon ibumu, dan dia akan segera kembali. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari dokter. Dan itu yang dia bilang sekitar 2,5 sampai 3 Dia jam datang yang setelah lalu. itu. Ya, dia bilang dia akan pulang hari ini. Kamu bicara dengannya hari ini? Itu maksudku. Mengaku bahwa kamu bicara dengannya hari ini. Carol, kebohonganmu begitu berbelit-belit. Ini benar-benar buruk. Terus bersikeras soal itu. Karena kalau dia sakit atau di rumah sakit atau meninggal, dia mungkin tidak mengirim pesan. Aku menemukan bahwa dia tidak membawa tabletnya. Maksudku adalah, kebohongan yang kamu sampaikan sekarang akan menghantuimu nanti. Kamu harus jujur sekarang. Dan apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Maksudku, aku sudah melakukan pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Dan dari semua kasus orang hilang yang pernah kami tangani, ada banyak tanda bahaya yang muncul dalam situasi ini. benar. Dan saya berharap kamu bisa meluruskan semua ini dengan berbicara kepada kami dan memberitahu kami apa yang sedang terjadi. Berikan kami sedikit kejujuran di sini. Tapi aku sedang berusaha untuk meluruskan semuanya. Dan aku jadi bingung dan gugup karena aku sudah jujur. Tidak, aku baru saja tahu kalau aku juga dibohongi tentang dengan siapa dia menghabiskan waktu. Para penyelidik tidak mendapatkan hasil apa-apa dari Carol. Akhirnya mereka mendapatkan surat perintah penggeledahan, sehingga sekarang mereka bisa secara legal memeriksa setiap sudut rumah itu. Mereka berbicara dengan pacar Carol, Ricky, dan apa yang dia katakan tampaknya mengubah segalanya. Hai Ricky. Iya. Detektif Caribou. Hey, Teman. bagus. Apa kabar? Baik. Kapan terakhir kali kamu melihat Patricia? Maksudku, benar-benar melihatnya secara langsung. Melihatnya secara langsung. Mungkin sudah sekitar sebulan atau 1,5 bulan. Jadi maksudku, dalam beberapa bulan terakhir, kita punya beberapa hari libur di sini. Ada Halloween, Hari Buruh, Halloween, Thanksgiving, Natal, Tahun Baru, hal-hal seperti itu. Maksudku, Kalau di antara itu, ya sekitar... Saya bilang sebelum Thanksgiving. tepat sebelum Thanksgiving. Ya, saya kira mungkin beberapa minggu sebelumnya. Semuanya sebelumnya. Apakah Anda keberatan ikut ke kantor polisi bersama kami supaya kita bisa duduk dan bicara di sana? Ini tentang apa? Jadi kami sedang berusaha mencari. Kami ingin menemukan Patricia, tapi kami mengalami Dia tidak ada di rumah, saudara perempuan. tidak. Wow. Itu yang sedang kami coba selesaikan di sini. Ini jelas-jelas untuk roller coaster. Roller coaster untuk semua orang. Sudah berapa lama kamu? Dia berbohong kepadaku. Siapa yang berbohong tentang siapa? Siapa yang berbohong tentangmu? Seperti Carol. Sepertinya Carol Ray bersikap mengelak tentang keberadaan ibunya kepada semua orang, termasuk pacarnya sendiri. Dia mengira Patricia atau Patty seperti yang dia panggil sedang tinggal bersama saudara perempuannya, Carol Morris. Sekarang setelah dia tahu itu tidak benar, sepertinya dia juga merasa telah dibohongi. Dan aku menerima pesan belum lama ini dari Patricia. Kukira mungkin sekitar sebulan yang lalu. Katakan padaku tanggal berapa hari pengambilan sampah mereka. Itu tanggal 3 Desember. Hari pengambilan sampah? Bukan, dia bertanya apakah kami sudah memasang TV. Karena seharusnya aku yang memasang TV itu. Dia yang membawa... Jadi. Dan kamu di sini, sudah berapa malam kamu di sini berturut-turut? Aku sudah di sini sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan, setiap hari? Iya. Dan setiap hari dalam 1,5 bulan itu, kamu belum melihat? Tidak. Baiklah. Tidak, saya belum. Dan dalam 1,5 bulan itu, apakah Anda menanyakan di mana dia berada? Dia terus bilang kepada saya bahwa dia ada di rumah saudara perempuannya. Lalu saat Thanksgiving, dia bilang, ibuku akan mampir untuk Thanksgiving atau dia akan datang di hari itu. Lalu dia tidak muncul, dan saya pun bertanya tentang dia.
dan saya berbicara dengannya pada tanggal 3 Desember. Jadi saya tidak curiga apa-apa. Lalu, jadi tadi malam kamu menginap di sini? Iya. Lalu, kemana kamu pergi pagi harinya? Aku pergi kerja. Sementara para penyidik terus berbicara dengan Ricky, hanya beberapa kaki darinya di garasi, sebuah temuan terungkap yang akhirnya mengakhiri misteri ini. Aku tidak berpikir mereka akan menemukannya di sini. Tidak. Garasinya nggak bau, rumahnya juga nggak bau. Dia membiarkan aku berkeliling di dalam rumah. Aku nggak, kamu tahu, aku jelas nggak memeriksa di bawah tempat tidur untuk mencari wanita berusia 70 tahun, tapi... Sana dan 70 galon. Semua orang bilang, orang-orang dengan saudara-saudaranya, kita perlu untuk cek. Oh ya? Sana. That's 70 gallons. Mereka bilang, T ada di belakang, di sana. Tuhan memberkati kamu. Masih lembab di bagian luar, jadi itu belum lama di sana. Para penelidik menemukan tubuh Patricia telah dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan plastik. Tidak jelas sudah berapa lama dia berada di sana, tetapi tubuhnya sudah dalam kondisi pembusukan lanjut. Tidak mengherankan ketika Carol langsung ditangkap tak lama setelah penemuan tubuh ibunya. Jadi kita sebaiknya langsung memborgol dia. Dia... apa itu? Itu benar. Carol, lemparkan semuanya untukku. Pasang rantainya dan bawa kembali, oke? Dia akan memasang burgolnya. Akan ada 3.123. Akan pergi, tapi saya sarankan kalian pikirkan apa yang perlu kalian ceritakan pada kami, oke? Jangan bohong lagi sama saya, teman-teman. 7, 1 ke pusat. 571. Kirimkan 1 unit patroli berpenanda lagi ke Kongres, tolong. Sekarang sudah aman, kita bisa menuju ke sana. Perusahaan menerima. Kamu pikir ini akan kamu perbarui, ya? Detektif percaya Patricia ditembak dan dibunuh pada November 2019, 2 bulan sebelum jasadnya ditemukan. Mereka menemukan bukti bahwa sang nenek ditembak di kepala sebelum tubuhnya dimasukkan ke dalam kotak plastik dan ditinggalkan di dalam garasi. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan setelah kematian Patricia, penyelidik percaya bahwa putrinya, Carol, melakukan transaksi keuangan menggunakan rekening bank dan jalur kredit milik ibunya. Carol Ray sekarang menghadapi dakwaan termasuk pembunuhan tingkat pertama, pencurian sebesar $20.000 Amerika Serikat atau lebih, serta kepemilikan senjata api secara ilegal. Dia ditahan di balik jeruji tanpa bisa dibebaskan dengan jaminan dan menghadapi kemungkinan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, pada Mei 2022, dia menyatakan tidak membantah atas tuduhan pembunuhan tingkat 2. Pada Juli 2022, seorang hakim pengadilan sirkuit Kabupaten Macomb menjatuhkan hukuman kepada Carol Ray untuk menjalani 20 hingga 30 tahun penjara. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Michigan menunjukkan bahwa dia menjalani hukumannya di Huron Valley Women's Complex di Ypsilanti. Tanggal pembebasan paling awal dari penjara dijadwalkan pada Januari 2040, saat Carol akan berusia 70-an. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode ini. Saya Elizabeth Milner dan sampai jumpa lagi di sini minggu depan dengan kisah kriminal perempuan lainnya.